Cerita berlanjut di pesta dansa sekolah. Luo Yaxi dan Liu Cheng terlihat bersama. Luo Yaxi mengejek Liu Cheng dengan berkata meskipun sudah berdandan cantik dan luar biasa, sayangnya Li Xin gak akan memilihnya. Liu Cheng dengan percaya diri berkata kalau lihat saja nanti, dan dia pun pergi. Luo Yaxi agak kesal dengan reaksi Liu Cheng, tapi dia cepat-cepat mengabaikan itu dan mulai menyiapkan makanan untuk Li Xin. Liu Cheng tersenyum dan berpikir kalau pria punya insting hewan. Jadi ketika dikasih cobaan, udah pasti Li Xin bakal nyobain dia. Sebelum rencananya dijalankan, Liu Cheng menghampiri Xiao Yu. Mereka saling sapa dan Liu Cheng mengaku sebagai pacarnya. Di sini Xiao Yu sebenarnya sedang menunggu Li Xin untuk berterima kasih. Tapi tiba-tiba Liu Cheng melabraknya dengan omongan tadi. Liu Cheng menegaskan kalau dia beneran pacarnya Li Xin dan sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Sampai-sampai nyodorin dadanya gitu dengan muka iblisnya. Xiao Yu pun menyerah dan pergi dari sana. Tiba-tiba poin kesukaan Liu Cheng meningkat, membuat Li Xin terkejut. Padahal dia cuma main game, tapi tiba-tiba poin kesukaan Liu Cheng meningkat. Temannya menyuruh Li Xin untuk bersiap-siap ke pesta dansa. Li Xin sebenarnya malas gitu karena nanti malah dijadiin tukang angkut sampah. Temannya mengira mungkin Li Xin sudah memprovokasi seseorang dan Li Xin pun bersiap-siap untuk balas dendam. Di perjalanan Li Xin mencari informasi dan menemukan kalau rentetan kejadian itu ulah ketua OSIS. Gak lama kemudian muncul pesan yang mengatakan kalau ketua OSIS akan memberikan hadiah. Li Xin berpikir itu lucu dan dia siap untuk membalas perbuatan dan akan ikut permainan yang dibuat ketua OSIS itu. Saat hampir sampai, ada seseorang yang menunggu Li Xin dan bersiap-siap untuk menyerangnya. Tapi saat akan memukul, Li Xin tiba-tiba menghilang dan langsung menjatuhkan si NPC ini. Li Xin melihat NPC ini dan ternyata dia teman sekelasnya Xiao Yu. Li Xin bertanya kenapa dia menyerangnya. Si NPC menjawab karena Li Xin telah merebut cinta dan ketenarannya. Li Xin bingung dong siapa yang dimaksud, dan ternyata nih NPC suka sama Xiao Yu. Karena Li Xin gak mengingat Xiao Yu membuat nih NPC makin kesal dan nyerocot terus. Karena berisik, jadi Li Xin menendang mukanya lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah sampai di pesta, Li Xin disambut Luo Yaxi. Luo Yaxi menunggu sangat lama dan ingin cepat-cepat berdansa. Li Xin pun merangkul Luo Yaxi dan mulai menari. BTW itu dadanya kok kayak makin gede ya jir. Luo Yaxi sangat bahagia bisa berdansa bareng Li Xin. Dan banyak juga pujian dari NPC lain. Setelah selesai datang cewek lain buat ngajak Li Xin dansa. Luo Yaxi langsung bilang kalau dia masih belum puas dansanya. Jadi Luo Yaxi menyarankan seniornya itu untuk istirahat aja. Saat fokus Luo Yaxi teralihkan, rupanya Li Xin udah dikerumuni cewek-cewek buat ngajak dansa. Dan itu bikin Luo Yaxi marah. NPC-NPC ini yang ngelihat kepopuleran Li Xin ngerasa iri dan merasa jengkel gitu. Padahal dulu Li Xin itu cuman guguk penjilat, tapi sekarang malah banyak cewek yang ngedeketin dia. Apalagi sekarang ketua OSIS mau memberi Li Xin hadiah yang bikin NPC-NPC ini makin kesel. Gak lama kemudian datanglah ketua OSIS dan menenangkan NPC-NPC ini. Lalu ketua OSIS menghampiri Li Xin. Ketua OSIS berkata kalau universitas membutuhkan orang seperti Li Xin. Dan dia sebagai ketua OSIS beserta seluruh mahasiswa ingin bersorak bersama Li Xin dan menawarkan untuk bersulang. NPC ini nyocot kalau Li Xin gak menerima ajakan minum dari ketua OSIS itu sungguh gak beradab. Waduh, gak punya adab tuh. Li Xin tersenyum dan menerima ajakan minuman itu. Saat melihat itu, ketua OSIS tersenyum jahat. Setelah itu, ketua OSIS mengajak Li Xin untuk membahas dewan mahasiswa dan mereka pun pergi. Di ruang rapat, Li Xin terkejut karena di sana dia melihat Xiao Yu yang tidak sadarkan diri. Saat Li Xin mendekati Xiao Yu, dia mulai pusing dan tertidur di samping Xiao Yu. Ketua OSIS tertawa karena rencana untuk menghancurkan Li Xin berjalan dengan baik. Dengan CCTV yang ada pada ruangan itu akan membuat Li Xin dicap sebagai orang mesum dan hidupnya akan hancur.
Di tempat dansa, para NPC menunggu acara penghargaannya yang belum mulai juga. Ketua OSIS menenangkan mereka dan memulai acaranya. Ketua OSIS akan memperlihatkan perkataan Lee Sin lewat layar dan menyuruh semua orang untuk mendengarkannya. Dan saat layar itu muncul, semua orang terkejut, bahkan Luo Yaxi sekalipun. Di layar itu terlihat ada pria yang sedang bareng cewek. Ketua OSIS pun pura-pura terkejut gitu dan bilang kalau itu siaran langsung. Meskipun bersemangat, harusnya Lee Sin menahan diri untuk sementara waktu. Wah, mulai tuh NPC-NPC ini ngehina Lee Sin. Adil Lee Sin, buaya darat, rusak moral, hidup lonte, hidup Jokowi, solid, dan ejekan lainnya. Berkat video itu, para NPC ini minta untuk mengeluarkan Lee Sin dari universitas. Makin senang dong nih Ketua OSIS. Saat merasa puas akan keberhasilannya, tiba-tiba Lee Sin datang dan bilang sepertinya dia melewatkan hal yang seru. Padahal dia baru aja tuh ke toilet. Keluar-keluar malah lihat orang-orang nyuruh keluar. Siapa tuh yang mau dikeluarin? Katanya. NPC-NPC ini pun pada bingung gitu tentang apa yang terjadi. Ketua OSIS juga panik dan bertanya kenapa Lee Sin ada di sini. Lalu siapa pria yang ada di layar? Ya mana gue tahu, ini kan acara lu, balas Lee Sin. Tiba-tiba di layar memperlihatkan wajah pria itu dan ternyata itu bukan Lee Sin. Wah, para NPC-NPC ini pun bertanya-tanya gitu, siapa pria sangean itu? Balik ke 10 menit yang lalu, saat Lee Sin tertidur, sistem mendeteksi ramuan cinta, lalu menetralkannya. Skill ini pun cooldown selama 12 detik. Lee Sin pun mengamati ruangan itu. Terdapat cewek pingsan, banyak kamera, dan pintu terkunci. Tentu itu perangkap buat memfitnah Lee Sin gitu. Meski udah dikunci, di hadapan master tingkat 3 itu gak jadi masalah. Lee Sin menendang pintunya dan membawa Xiaoyu ke toilet wanita agar tidak bisa ditemukan Ketua OSIS dan antek-anteknya. Habis itu Lee Sin pergi keluar buat ngambil nih NPC. Dibawalah ke ruangan tadi. Berhubung di sana ada manekin dan wig, jadi Lee Sin membuat tiruan Xiaoyu. Setelah persiapan selesai, Lee Sin tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatan si Ketua OSIS itu. Balik lagi ke masa yang sekarang. Lee Sin bertanya-tanya gitu, kok ada orang yang punya kelainan gesek anunya ke manekin? Si Ketua OSIS berteriak dan bilang kalau itu gak mungkin. Karena dia melihat dengan matanya sendiri kalau Lee Sin lagi emew-emew di sana. Lee Sin pun bingung dong dan nanya balik, kok bisa si Ketua OSIS tahu ada Lee Sin dan Xiaoyu? Lee Sin pun minta jelaskan ke semua orang kenapa dia bisa tahu gitu. Kenapa si Ketua OSIS bisa tahu gitu. Tiba-tiba dosen datang dan marah-marah tentang keributan apa yang mereka buat. Dosen ini nyamperin Lee Sin dan bilang kalau lu tuh bukan OSIS, tapi berani menginterogasi Ketua OSIS. Gak wajar nih orang. Pantes Ketua OSIS bilang lu tuh gak baik. Lee Sin mah kalem aja gitu dan bilang kalau tuduhannya bener gimana. Si dosen pun jelasin panjang lebar tentang kebaikan Ketua OSIS. Pokoknya yang baik-baik lah dia omongin, kayak yang sering dilakuin buzzer. Beberapa NPC memanfaatkan momen ini untuk memprovokasi NPC lain. Dan mulai lagi lah tuh tagar keluarkan Lee Sin. Luo Yaxi yang mengamati kejadian itu merespon dan bilang kalau NPC-NPC ini gak waras. Padahal si Ketua OSIS jelas nyembunyiin sesuatu. Si Ketua OSIS pun nunjukin muka ngeselinnya karena dia merasa menang. Di sampingnya ada dosen dan antek-anteknya. Lalu siswa lain pun mendukungnya. Jadi Lee Sin gak akan bisa bertarung lagi. Hehehe. Si Ketua OSIS teriak kalau Lee Sin mau melarikan diri dan menyuruh antek-anteknya buat menahan Lee Sin. Lee Sin mah santai aja gitu. Sama kroco-kroco mah gak perlu serius. Saat Lee Sin ditahan, Ketua OSIS datang berniat untuk memukul Lee Sin. Dengan cepat Lee Sin mencengkram muka Ketua OSIS dan bilang kalau acara utamanya baru dimulai. Si dosen pun menyuruh penjaga untuk menangkap Lee Sin. Tapi saat mau dipukul, tiba-tiba datang direktur kampus, temennya, dan si Peng. Si dosen ini senang karena ada direktur dan dia berkata kalau Lee Sin telah membuat kekacauan. Makanya dia berniat untuk mengeluarkan Lee Sin dari kampus. Tapi karena Lee Sin membawa pengaruh negatif, jadi ini dosen berpikir untuk membawa Lee Sin ke penjara aja. Si direktur kesel dong
dan bilang siapa yang membawa pengaruh negatif sambil memukul tuh dosen. Direktur ini juga bilang kalau dosen sampah kayak lu tuh yang bawa pengaruh negatif. Melihat itu, si ketua OSIS membela dosen, tapi malah ditendang sama temannya Lisin. Si dosen merangkak dan bilang kalau si ketua OSIS ini anak dari keluarga Wei, dan sebagian bangunan kampus dibangun atas sumbangan dari ayahnya si Wei. Bacot! Si Peng dan Lisin melihat akhir dari si dosen dan si ketua OSIS. Si direktur berkata ke semua orang kalau si dosen ini menerima uang suap dari si ketua OSIS. Jadi mereka akan dikeluarkan dari kampus. Si direktur juga memuji Lisin sebagai contoh yang baik. Para NPC ini pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Jadi siapa yang salah dan siapa yang benar? Mereka bertanya-tanya. Jelas-jelas yang salah itu si Bahlil muka goblin. Lisin memperlihatkan rekaman 40 menit sebelum kejadian itu. Di replay itu mereka bisa melihat kalau si ketua OSIS membawa Xiaoyu yang tak sadarkan diri, dan Yeping kalau dialah dalang dibalik semua insiden ini. Apalagi si ketua OSIS ini menganggap kalau semua siswa kampus kacungnya. Mendengar itu para siswa kesal dong dan mulailah tuh ngeluarin unek-unek mereka soal ketua OSIS. Ada yang lempar sampah, ada yang mengutuknya, dan yang lain-lainnya. Setelah terpojok, si ketua OSIS melancarkan serangan terakhir kepada Lisin dan berniat menusuk Lisin. Lisin mah tinggal ambil pisaunya lalu menendang bokongnya ke kerumunan siswa. Di tengah-tengah siswa dia digeruduk massa. Ada yang memukul, menendang, ngerobek-robek bajunya sampai-sampai berantakan gitu jir. Habis itu para siswa bertanya-tanya siapa yang akan jadi ketua OSIS baru, dan direktur langsung menunjuk Lisin. Tapi Lisin beranggapan kalau semua ini berkat Zheng Hao yang tahu konspirasi ini, beserta direktur dan si Peng yang datang tepat waktu. Jadi dia menolak tawaran menjadi ketua OSIS. Lisin menyarankan untuk temannya aja yang menjadi ketua OSIS. Selain berbakat, Zheng Hao juga pernah menjadi salah satu pemimpin organisasi departemen. Jadi Zheng Hao lebih cocok jadi ketua OSIS dibandingkan Lisin. Para siswa pun memuji Lisin. Luo Yaxi juga tersenyum lebar. Di pojokan ada si Liu Cheng yang mengamati situasi. Setelah itu Lisin pergi ke tempatnya Xiaoyu. Di sana Xiaoyu masih tertidur. Dan Lisin bertanya-tanya seberapa banyak dosis yang ketua OSIS itu kasih. Sampai-sampai Xiaoyu belum sadarkan diri. Di atas kepala Lisin ada orang yang nyemprotin sesuatu. Lisin yang menghirup baunya itu langsung tertidur. Ternyata itu ulah si Liu Cheng. Sumpah, nih Liu Cheng berani banget jir. Dia ngerobek gaunnya dan duduk di atas pangkuannya Lisin. Gue gak tahu ini mereka lagi ngapain. Apakah ini bait atau beneran? Gue beneran kagak tahu. Lisin yang setengah sadar mengangkat tubuh Liu Cheng dan mendorongnya ke pintu toilet. Terlihat Liu Cheng kenikmatan dan Lisin juga menampar-nampar pantatnya Liu Cheng. Nah di sini makin ambigu lagi tuh. Apalagi ada lope-lopenya gitu jir. Toiletnya pun penuh lope-lope. Kalau ini beneran Lisin iclik, berarti si Liu Cheng cewek pertama yang merasakan kejantanan adiknya Lisin. Saat sadar, Lisin melihat Liu Cheng yang terbaring di lantai. Melihat muka puas Liu Cheng dan di sampingnya ada obat membuat Lisin kesal karena masuk jebakannya Liu Cheng. Sebelum pergi, Lisin menampar pantat Liu Cheng berkali-kali sampai memerah. Gak lama kemudian Lisin ditelepon salah satu pengusaha di grup. Nih orang merasa iri karena Lisin, atau lebih dikenal dengan Qian kalau di grup mereka, semakin dekat dengan si Peng dan Yan Bao. Jadi orang ini mau ngajak Lisin ke kapal pesiar yang akan mengadakan pesta. Karena dalam suasana yang buruk, jadi Lisin menerima ajakan itu sebagai refreshing. BTW ini sistem kok gak mendeteksi Xiaoyu sebagai wanita cantik ya? Woi autor, masa lu bikin cewek secakep Xiaoyu tapi sistem yang lu buat gak mendeteksi itu sih? Make ya lu autor.